Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, secara khusus untuk jemaat kaum perempuan, seksi Paropuan, Punguan Ina, Inahana, dan Paduan Suara Elviko. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah PHD seksi Paropuan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sejenak, kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 565 ayat yang pertama. Martang yang mahita. Ale Tuhan para sirohat na sumurung, narodo hami tuadopamu nasun badiai di bagasan tikion. Madok mauliate di saluhut pangramotiomu, natoktong madongani, mangalehon di hami las niroha, mangalehon di hami tiki, laho manangihon hatami, marsao rap dohotho, marhite PHD seksi Paropuan. Sian inganan nami Tuhan namaragami, sian ganup bagas nami, manang deba sian rumah sakit, na deba sian inganan parkarejuan, Tuhan asi roham, ramoti mahami laho manangihon hatami, asa toktong badia rohanami, jala margogo hami Tuhan marbisuk hami laho mangutusi hatami, tarlumobi marhite edde dohot pujian nami. Jalo may Tuhan, bayan sangap di goarmo, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua kami, martangyak kami tuadopanmu. Amin. Hurian nahi naholongan tajahama epistel di PHD seksi Paropuan Sadarion, imasian Injil
Evangelium Markus bidu onom mamukasian ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsika soring di bagasan bahasa Indonesia. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita memuji Tuhan dari buku Enden nomor 706 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang kami sembah hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana gerejamu masih melakukan PHD kepada seksi perempuan di HKBP Kramat Jati ini melalui live streaming. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini, agar hati kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita untuk beribadah kepadamu. Di saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan doa syafaat kami. Engkau sungguh mengetahui Tuhan keberadaan anak-anak-Mu dalam masa-masa yang sulit ini akibat pandemi COVID-19 yang mengganas hinggap di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Termasuk juga di sini kami bawakan kepadamu saudara-saudara kami Tuhan, para pelayan-Mu Tuhan, yang mengalami sakit, penyakit, termasuk kenanya COVID-19 ini. Di saat PHD ini berlangsung Tuhan, di saat ini juga kami menyampaikan kepadamu agar kiranya Engkau mendengarkan dan hadir di tengah-tengah kehidupan pergumulan mereka masing-masing pada saat ini. Kami sebutkan nama-nama mereka Tuhan: Gihon Simangusong, Kristi Aritonang,
Nyonya Aritonang, keluarga Sintua Apa Saribu Boru Hutapea, Jeremy sedang di dalam pemulihan di rumah. Demikian juga Amang Sintua Asiahaan, Amang Aka Panjaitan, Inang Nurli Sianturi, Nyonya Lumban Gaul Boru Silaban bersama dengan borunya. Demikian juga Amang Sintua R. Purba yang masih sakit Tuhan di rumah sakit. Demikian juga Betsy Boru Purba dan Amang Siaan masih terbaring di rumah sakit. Demikian juga Nyonya Sintua R. Purba Boru Sihite dan anak-anaknya di rumah mereka isoman. Amang RS Marpaung di rumah sakit RSPAD. Nyonya Manurung, Nyonya Marpaung Boru Pasaribu bersama dengan borunya di rumah. Nyonya Lumban Gaul Boru Pardede, Nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, Nyonya Manurung Boru Situmorang, Nyonya Sitorus Boru Silitonga, Jericho Manurung, U Siombing dan keluarga, Ima Sarinita Boru Panjaitan, dan Amang Sintua Besi Dauruk yang masih sakit Tuhan, Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak masih terbaring di rumah sakit primer, Nyonya Pendeta Panggabean Boru Sinaga, Jeffrey Sirait, Inang Sintua LR Boru Sormin, Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Utagalung Boru Simanukalit, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Simanjuntak Boru Tauruk, Tunggul Hutauruk sedang di ruang ICU, Maria Boru Tampu Bolon, Nyonya Siregar Boru Sianturi, keluarga Haloho Boru Simbolon, Peter Manik, Nyonya Manik Boru Lumban Gaul, keluarga Sihombing Boru Nenggolan, Gabriel Simangusong, Nyonya Sinaga Boru Lumban Gaul, Jessica Boru Marbun, yang masih masa pemulihan, Amang E. Tambunan, Inang Sintua Boru Tapea, Nyonya Sitorus Boru Panjaitan, Opung Kesia Boru di Rumah Sakit Cikini, keluarga Asinurat, Inang Sintua S. Boru Sidabutar, Ayu, Jonathan yang isoman di rumahnya Tuhan, dan Nyonya Manurung Boru Situmorang. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami yakin Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka yang lemah, yang tidak berdaya itu, sehingga mereka memperoleh kekuatan baru dan kesembuhan yang datangnya daripadamu. Tuhan, Kau juga berkati seluruh obat yang dimakan, tim medis, yakni dokter, perawat, peralatan-peralatan yang digunakan. Kiranya Engkau berkenan memberkatinya
sehingga melalui itu mereka dapat pulih dari sakit penyakitnya. Ya Tuhan, kami tidak tahu berapa lama lagi mereka harus berbaring di rumah maupun di rumah sakit, bahkan yang ada di ruang ICU sekalipun. Tapi kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan mengasihi mereka semuanya, agar mereka Tuhan mampu menjalani keadaan yang sangat sulit sekalipun. Mereka bisa sembuh ya Tuhan, hanya karena pertolongan dari-Mu saja ya Tuhan Allah kami. Tuhan, kami sangat bermohon padamu agar COVID-19 ini berlalu dari kami, dan ajar kami Tuhan untuk dapat menjaga diri kami sehingga kami terhindar dari COVID-19 itu, menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak di dalam kerumunan banyak orang. Tuhan, ingatkan kami agar kami disiplin di dalam melakukannya, tidak menganggap remeh, sehingga kami dapat juga turut memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, dari pimpinan yang teratas sampai yang terendah. Kiranya Engkau memberikan hikmat, sukacita, kesehatan kepada mereka semua, agar mereka dapat menjalani tugasnya masing-masing dan dapat menjadi alat-Mu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kesembuhan bagi khususnya masyarakat Indonesia. Engkau juga Tuhan bekerja melalui setiap rumah sakit yang ada di mana-mana, agar mereka Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk bisa merawat dengan hati yang tulus kepada setiap pasien. Kini Tuhan makin penuhnya setiap rumah sakit oleh pasien-pasien, sehingga masih banyak lagi orang yang tidak bisa dirawat dengan baik. Ya Tuhan, tolonglah berikan hikmat bagi rumah sakit tersebut, agar mereka bisa menolong dengan sebaik-baiknya apapun itu Tuhan, sehingga para penderita sakit merasa diperhatikan, diperdulikan, dan mereka nyaman untuk menjalani pengobatan di setiap rumah sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-Mu yang sekarang juga sedang bergumul Tuhan, karena jemaat-Mu banyak yang menderita sakit, dan akibatnya juga peraturan yang baru PPKM darurat yang diterbitkan oleh pemerintah membuat para pelayan tidak leluasa untuk melayani, tetapi dibatasi Tuhan, supaya kami juga dapat menolong untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 itu. Tuhan, berikan kepada seluruh para pelayan-Mu hati yang sukacita melayani dan penuh perhatian kepada setiap jemaat, agar bisa Tuhan
mereka juga merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Khususnya para kaum perempuan Tuhan di HKBP Keramat Jati ini. Engkau sungguh tahu Tuhan keberadaan mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka. Berikan hikmat-Mu, sukacita, kecukupan di dalam menjalani hari-hari hidup mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mereka mengalami sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Bila mereka mengalami pergumulan berat di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhanlah yang turut campur tangan, menangkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tabah menghadapi semuanya itu. Demikian juga ekonomi yang sulit, yang harus mau tidak mau, perempuan ikut membantu ekonomi rumah tangga. Kiranya mampukan mereka untuk menjalani itu dengan penuh sukacita. Tuhan, Engkau pimpinlah hidup seluruh kaum perempuan, khususnya di HKBP Keramat Jati ini. Berikan hati yang mulia, yang penuh kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan sukacita menjalani kehidupan sehari-hari, bersama dengan keluarga atau tidak, bersama dengan teman-teman, sanak saudara, orang tua. Biarlah kami Tuhan menjadi alat-Mu membawa damai di tengah kekacauan, membawa sukacita di tengah kedukaan, membawa kesejahteraan di tengah ekonomi yang lemah. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Kami mohon Tuhan Engkau dengarkan, namun lebih dahulu ampunilah dosa kami Tuhan, yang kami sadari banyak sekali yang kami lakukan. Kiranya Engkau kuduskan kami dan layakkan kami bermohon kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan, dengan pengasihan-Mu kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 25 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Untuk kita semua jemaat yang dikasihi, kaum seksi Paropuan, secara khusus Ina Hana, Punguan Ina, dan Paduan Suara Elviko yang mengikuti ibadah ini dari tempat kita masing-masing, dari rumah, atau mungkin ada banyak juga yang dari rumah namun sebenarnya sedang isolasi mandiri. Tuhan menguatkan saudari sekalian, juga yang mengikuti ibadah ini dari rumah sakit, Tuhan memulihkan dan memberikan kesembuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita.
yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberikan ucapan terima kasih, memberikan sebuah apresiasi atas kebaikan, atas pertolongan dari orang lain kepada kita adalah sesuatu yang sangat wajar kita lakukan. Terlebih ketika kita mengalami kesulitan, masa-masa kelam, lalu ada orang-orang yang berbaik hati mau menolong kita, umumnya dengan mengingat segala kebaikannya, mengingat segala jasanya, kita akan mengucapkan terima kasih yang begitu dalam kepadanya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka. Hal yang seperti itu jugalah sesungguhnya yang sedang dilakukan oleh Paulus di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam PHD seksi Paropuan sore hari ini. Dari judul perikopnya kita akan mengetahui 9 ayat ini menceritakan, mengungkapkan tentang rasa terima kasih, rasa syukur Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Judul perikop ini adalah terima kasih atas pemberian jemaat. Dengan membaca judul saja kita sudah mengerti isi dari nas ini adalah apresiasi, ucapan terima kasih kepada Filipi, kepada jemaat di kota Filipi yang selalu membantu Paulus dalam setiap pelayanannya, dalam setiap segala perbuatan pelayanan yang dia lakukan selama ini. Gereja yang ada di kota Filipi senantiasa mengirimkan bantuan kepada Paulus. Tatkala Paulus mengalami kekurangan, kesusahan,
Bahkan dikatakan di dalam nas ini, ketika Paulus di penjara sekalipun, mereka tidak bertatap muka sekalipun, jemaat di Filipi melalui bantuan mereka memberikan atau mengirim kepada Epafroditus, dituliskan di sana, yaitu sebuah nama. Melalui Epafrodituslah bantuan diberikan kepada Paulus di penjara. Artinya kebaikan hati jemaat Filipi sungguh teruji dan terbukti sekalipun mereka tidak berjumpa secara langsung. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi seksi Paropuan, sesungguhnya jemaat di Filipi bukan jemaat yang berkelimpahan. Bukan jemaat dari latar belakang orang-orang kaya. Justru sebaliknya, jemaat di Filipi adalah orang-orang yang sederhana, namun memiliki kebaikan hati dan kekayaan dan kemurahan hati untuk senantiasa menolong Paulus yang adalah sebagai gembala pada waktu itu di kota mereka. Di dalam nas hari ini kita dapat mempelajari beberapa hal dari profil seorang Paulus, dari profil juga jemaat yang ada di kota Filipi. Apakah itu? Yang pertama, di dalam nas renungan hari ini, dalam PHD seksi Paropuan sore ini, kita akan belajar secara khusus untuk para kaum Ina. Yang pertama, kita belajar, para kaum Ina belajar untuk senantiasa mencukupkan diri. Inilah pernyataan yang diagungkan oleh Paulus di dalam nats hari ini pada ayat yang ke-10. Secara khusus kalau kita boleh menyambungkan kembali ayat 10, 11, dan 12, 3 ayat ini menceritakan tentang Paulus yang pada waktu itu hidupnya kekurangan, tapi dia belajar untuk mencukupkan dirinya. Dikatakan di dalam ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang luar biasa dari Paulus dan untuk kita teladani hari ini, untuk kita semua kaum Ina. Mari belajar untuk mencukupkan diri. Manusia memiliki sifat ilmiah tidak pernah merasa puas dan selalu memiliki ketamakan. Di kondisi COVID saat ini, ada banyak orang yang mungkin saja kehilangan zona nyamannya. Tetapi mau tidak mau, kita harus belajar untuk mencukupkan diri kita, untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Paulus di dalam konteks penulisan surat ini tidak sedang berlibur, tidak sedang berfoya-foya, dia sedang dalam penjara. Tapi sekalipun dia di dalam penjara, dia menuliskan suratnya seolah-olah dia tidak berkesusahan. Dia berkata, aku belajar untuk mencukupkan diriku. Inilah yang pertama yang hendak kita renungkan sore hari ini. Bagaimana kita sebagai seorang Ina, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah keluarga yang saat ini ada banyak sekali kekurangan di sana dan di sini. Perekonomian yang melemah, pekerjaan yang harus terhenti mau tidak mau karena peraturan pemerintah yang juga memang untuk menyelamatkan bangsa kita. Tapi dalam segala kondisi itu, mari kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang masih kita miliki saat ini. Apa yang dapat kita terima saat ini. Paulus ingin mengatakan bahwa rasa cukup itu memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Paulus juga tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Dia tahu bagaimana rasanya tidak mampu membayar besarnya biaya perjalanan pelayanannya. Dia tahu bagaimana rasanya kelaparan. Paulus tahu bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Dan mungkin itu sedang kita alami. Benarkah demikian, Inang? Atau jemaat yang mengikuti ibadah ini? Bukankah kita mengalami hal yang seperti itu mungkin sekarang? Sulitnya untuk mendapatkan ini dan itu. Atau bahkan yang sedang sakit COVID. Bukan karena tidak ada biaya, tapi rumah sakit yang penuh di sana dan di sini. Sehingga tidak ada fasilitas untuk memberikan kepada kita sebuah fasilitas kesehatan. Itu pun dalam keadaan yang kita alami. Mari kita selalu belajar seperti yang Paulus katakan. Aku belajar untuk mencukupkan diriku.
mensyukuri apa yang kumiliki. Kalau Tuhan berkehendak memberikannya, Dia akan melimpahkannya kepada kita. Sekarang apa yang sedang kita miliki, apa yang sedang kita alami, syukurilah itu. Senantiasalah bergantung dan berdoa kepada Tuhan agar kita belajar untuk selalu mencukupkan diri kita. Tapi yang kedua, di dalam nats renungan hari ini, PHD Seksi Parupuan saat ini, kita mari belajar menjadi inah, paropuan, istri, ibu yang belajar mempercayai bahwa segala keadaan pasti dapat kita hadapi. Ini yang dikatakan oleh Paulus pada ayat 13. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kata kuncinya adalah di dalam Dia, di dalam Tuhan. Berarti di luar Tuhan kita tidak mendapatkan kekuatan. Tanpa berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan memperoleh kekuatan. Tanpa bertekun beribadah kepada Tuhan, mustahil kita akan mendapatkan kekuatan. Ayat 13 ini menyatakan bahwa hanya dengan persekutuan kepada Tuhan, setiap orang memperoleh kekuatan. Segala perkara, segala penyakit, segala kesusahan, segala beban ini dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakanlah itu saat ini, Inang, di dalam hatimu. Katakanlah saat ini dalam imanmu. Apapun yang sedang Inang alami saat ini, jemaat sedang alami saat ini, semua itu, penyakit, ekonomi, kesulitan dapat kita tanggung hanya di dalam Tuhan. Tidak bisa di luar Tuhan. Harus bergantung kepada Tuhan. Perkataan Paulus ini memberikan kepada kita suatu keyakinan di mana kondisi yang tidak lazim kita alami saat ini, namun mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi, Seksi Parupuan, Ina Hana, Elviko, Punguan Ina, apakah saat ini sedang menjalani masa-masa sulit? Apakah saat ini sedang mengalami kedukaan karena kehilangan orang yang kita kasihi di tengah pandemi ini? Apakah sedang mengalami pergumulan yang begitu berat di tengah pandemi COVID ini? Terimalah kekuatan baru daripada Tuhan. Terimalah kekuatan baru daripada Tuhan untuk tetap berharap kepadanya, menantikan pertolongannya, serta tetap menjalani hidup untuk menjadi berkat. Mungkin saat ini kita menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, rasa tidak nyaman, ketakutan, kekhawatiran menghampiri kita, membuat kita bertanya-tanya, apakah aku dapat menjalani ini Tuhan? Apakah aku dapat melewati ini dengan baik Tuhan? Percayalah, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua jemaat, Inang, Seksi Parupuan yang sedang mengikuti ibadah ini pasti mampu melewati segala kondisi pelik ini, asalkan senantiasa memohon kekuatan kepada Tuhan. Berdoalah terus sepenuh hati, berharaplah terus sepenuh hati kepada Tuhan, kekuatan baru akan diberikan kepadamu. Dan yang terakhir, di dalam khotbah hari ini, di tengah persekutuan kita PHD Seksi Parupuan, kita belajar untuk memberi, menjadi ina, menjadi istri, menjadi ibu yang dapat memberi. Dan ini pelajaran yang paling universal di dalam ayat ini, karena Paulus mengucapkan terima kasihnya atas pemberian jemaat Filipi. Kita belajar untuk menjadi kaum orang percaya yang dapat saling memberi. Mari belajar dari gaya hidup jemaat di Filipi, yaitu mau memberi. Jangan hanya sibuk dengan investasi yang ada di dunia ini, tapi investasikanlah hidup kita pada hal-hal yang bernilai kekal, yaitu kebaikan dan kasih. Mau memberi,
Terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak kekurangan di sana dan di sini. Bila saudari adalah orang yang beruntung, memiliki investasi dunia yang cukup banyak, maka belajarlah untuk memberi mereka yang menjerit karena tidak mendapatkan obat, karena tidak mendapatkan makan, karena kesusahan, akibat sakit yang sedang dialami, tidak mampu bekerja di luar sekarang ini. Berikanlah bantuanmu kepada mereka. Ini yang mengajar kita, yang seperti dilakukan oleh jemaat di Filipi. Di ayat 14, 16, 18, Paulus mengatakan apa saja yang telah diperbuat oleh jemaat di Filipi. Yang pertama ayat 14, kamu mengambil bagian dalam kesusahanku, katanya. Dalam hal memberi, kita berarti mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Tidak hanya kenyamanan kita, tapi juga turut prihatin dan mengalami kesusahan orang lain. Yang kedua dikatakan juga jemaat di Filipi tidak hanya memberi bantuan satu kali. Ayat 16, di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Artinya tidak cukup hanya 1 kali memberi bantuan, tapi jika mampu teruslah beri bantuan yang dapat memuliakan Tuhan kepada orang di sekitar kita. Dan yang ketiga pada ayat 18, kiriman yang diberikan oleh jemaat di Filipi bahkan juga ketika Paulus dalam penjara. Artinya ada banyak sekali pemberian jemaat kota Filipi yang dirasakan oleh Paulus. Dan ini menjadi sumber kekuatan kepada kita. Mari menjadi orang-orang yang gemar untuk memberi. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, bukankah lebih baik dan berbahagia memberi daripada menerima? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi itu bukan kerugian untuk kita. Memberi justru keuntungan bagi kita. Karena kita telah menyalurkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Memberi adalah bukti nyata dari kasih. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Donasikan, berikan untuk orang yang membutuhkan. Hati yang suka memberi adalah buah kehidupan yang bisa kita buktikan sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan. Sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Allah yang memelihara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini ada 3 hal yang sudah kita renungkan. Biarlah ketiga hal ini sungguh-sungguh hidup di dalam hati dan pikiran kita. Setiap keadaan yang kita alami, percayalah Tuhan turut bekerja untuk kita. Dan ayat nats hari ini ditutup pada ayat 19 dengan kata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apakah kesimpulan di dalam ayat 19 ini? Bahwa kita semua, orang yang percaya pada Tuhan, akan dicukupkan kebutuhan kita, keperluan kita. Tidak akan ada yang kekurangan. Satu hal yang perlu kita ketahui, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan dan keperluan kita, sesukar dan sesulit apapun hidup yang kita alami. Keadaan mungkin tidak bersahabat, namun pemeliharaan Tuhan selalu menopang kita dengan kuat. Kiranya firman hari ini memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Senantiasa kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Ada banyak hal yang kami telah terima melalui firman hari ini. Di tengah persekutuan kami dari tempat masing-masing, PHD, seksi, Paropuan. Terima kasih kami banyak belajar dari jemaat di kota Filipi. Kami banyak belajar dari profil seorang Paulus. Mengingatkan kami Tuhan semuanya senantiasa untuk mencukupkan diri kami. Mengingatkan kami senantiasa untuk selalu percaya akan pemeliharaan kasih setia Tuhan. Mengingatkan kami untuk percaya dan untuk senantiasa bergantung pengharapan kami kepadamu dan mengajarkan kami untuk dapat memberi bahkan di tengah sulit sekalipun. Tuhan, Roh-Mu kiranya memimpin kami, menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu.
terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Dan firman hari ini kiranya menguatkan kami. Firman ini mengobati hati kami yang sedang pilu karena sulitnya hidup yang kami alami. Firman ini kiranya menyegarkan iman kami dan memberi kekuatan baru pada kami yang sedang sakit, lemah, terbaring. Biarlah Tuhan firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat yang ketiga dan kita menyampaikan persembahan kita. Tatangnya koma peliata. Ale debata aman namin na di banua gicang, hodo haruroan ni saluhut silulihon na dinggan, duhot nasa ulibasan na mauliutus, hupasahat hami masiyan na nilehomi tu hami, pelean nami tuho, say jalo maiga be uap na husus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa hupar hasea kami peleanon, pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohan nami marhite-hite todim, asa lam hutad dahami, godang nisi leo-lehom mitu hami, asa lam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramahita martangiang ditangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahamisian pangago, ay hodona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasang hapon salile nileleng na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ito di parbadia ma, na madongani hamu sa luhut na. Jemaat yang dikasihi, ibadah kita telah selesai, ibadah PHD Seksi Parupuan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, salam sehat, Tuhan menyertai kita. Parholong